Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milina akan mempresentasikan latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Langsung saja. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia pendidikan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Matematika juga bermanfaat dalam berbagai bidang keilmuan lainnya. Nah, oleh karena itu, matematika diajarkan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Depdiknas dalam Sadik, ada 3 aspek yang harus dikuasai dalam pelajaran matematika. Pertama, kemampuan pemahaman konsep. Kedua, kemampuan penalaran dan komunikasi. Dan ketiga, kemampuan pemecahan masalah. Nah, menurut Permendiknas, salah satu tujuan pembelajaran matematika itu adalah siswa mampu memahami konsep matematika. Nah, selain itu juga siswa diharapkan mampu memecahkan masalah dalam matematika, mengkomunikasikan ide gagasan, serta memiliki sikap menghargai, sehingga kemampuan pemahaman konsep itu menjadi dasar untuk mengembangkan pola pikir siswa. Nah, sejalan dengan itu, Melsa Gusri dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan dasar siswa dalam memahami konsep suatu materi dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut Nila Kusumawati, pemahaman konsep itu merupakan bagian yang sangat penting. Nah, pemahaman konsep matematik itu merupakan landasan penting untuk berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun permasalahan sehari-hari. Nah, dan ditegaskan lagi oleh Zulkardi yang menyatakan bahwa matematika itu menekankan pada pemahaman konsep. Artinya, dalam mempelajari matematika, siswa harus memahami konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Nah, salah satu materi pelajaran matematika yang memerlukan pemahaman konsep itu adalah operasi bentuk aljabar. Nah, seperti yang dikatakan Wardani, yang menyatakan bahwa kemampuan mengoperasikan bentuk aljabar yang baik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman yang baik tentang konsep-konsep yang terkait. Misalkan saja pemahaman tentang aljabar berupa suku, faktor, konstanta, koefisien, dan lain-lain. Nah, operasi bentuk aljabar merupakan materi yang harus dikuasai oleh siswa pada tingkat SMP kelas 7. Seperti yang dikemukakan oleh Ria Rahmawati, bahwa operasi aljabar itu menjadi sangat penting karena menjadi persyarat utama untuk mempelajari aljabar pada tahap berikutnya, seperti misalkan saja persamaan, pertidaksamaan, fungsi, persamaan garis, dan lain-lain. Nah, selain itu penguasaan operasi aljabar juga berpengaruh pada materi lain seperti bahasan tentang bangun ruang. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian Tohari dan Indah Astinawati yang menyatakan bahwa penguasaan konsep aljabar itu memberikan kontribusi sebesar 59% terhadap kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal bangun ruang. Nah, namun dalam kenyataan operasi bentuk aljabar itu masih menjadi pelajaran yang sulit bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelly Indra Meviani, salah satu faktor kesulitan siswa SMP pada waktu di SMP negeri di Pacitan dalam menyelesaikan soal UN tahun 2009-2010 adalah karena siswa tidak menguasai operasi aljabar. Nah, kesulitan yang dialami siswa itu berkaitan dengan kurangnya pemahaman siswa dalam konsep operasi bentuk aljabar. Seperti yang dikemukakan oleh Wardani, yang menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang kurang memahami tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar, serta kemampuan siswa yang rendah dalam menyederhanakan masalah operasi bentuk aljabar. Nah, dan hal ini juga ditegaskan oleh Ria Rahmawati, yang dalam penelitiannya menyatakan kesalahan dilakukan siswa itu berupa dalam operasi bentuk aljabar itu berupa kesalahan konseptual. Nah, Sulistyo Joko Purnomo dalam penelitiannya juga mengemukakan pembelajaran matematika khususnya di kelas 8E SMP Negeri 2 Tanah Brogot dengan materi operasi hitung pada bentuk aljabar masih ditemukan kendala yang serius seperti kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan operasi bentuk aljabar. Nah, Fajar Hidayati juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dalam penguasaan konsep siswa masih mengalami kesulitan dalam menggunakan gambar dan simbol untuk mempresentasikan konsep. Nah, setelah mengetahui pentingnya pemahaman konsep pada operasi bentuk aljabar, perlu diadakannya suatu metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika.
dalam materi operasi bentuk aljabar. Salah satunya dengan menggunakan metode course review Hore. Nah, metode course review Hore ini adalah suatu metode pembelajaran dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor untuk menuliskan jawabannya. Siswa yang paling dulu mendapatkan tanda benar langsung berteriak hore. Nah, metode ini merupakan cara mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi dengan menyelesaikan soal-soal. Nah, senada dengan itu, Natalia Ernawati juga menyatakan bahwa course review Hore salah satu alternatif sebagai pembelajaran yang mengarah pada pemahaman konsep. Nah, berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran course review Hore untuk meningkatkan pemahaman konsep operasi bentuk aljabar pada siswa kelas 7 SMP. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah penerapan metode pembelajaran course review Hore dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi bentuk aljabar pada siswa kelas 7 SMP. Nah, dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran course review Hore dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi bentuk aljabar pada siswa kelas 7 SMP. Demikian presentasi saya tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniati Febriana akan mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Langsung saja, latar belakang masalah. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, pihak yang terlibat secara langsung adalah siswa dan guru, yang mana guru sebagai pengajar dan siswa sebagai individu yang belajar. Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Dan dalam kenyataannya, walaupun diberikan waktu yang sama, materi dan kondisi yang sama, hasilnya akan berbeda. Matematika mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu yang dapat memajukan daya pikir manusia. Dengan perkataan lain, perkembangan pesat iptek dilandasi oleh perkembangan matematika. Matematika adalah ilmu deduktif, aksiomatik, formal, hierarkis, abstrak, penuh simbol-simbol. Dalam Karso 2009. Dalam Permendiknas dijelaskan bahwa untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini, sehingga matematika diwajibkan untuk dipelajari siswa dari pendidikan dasar hingga lanjutan. KTSP tahun 2006 menyebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran matematika yaitu agar siswa memiliki 5 kemampuan, yaitu dari beberapa tujuan yang telah ada di atas, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan untuk memecahkan masalah, merancang model, dan menyelesaikan dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Kemampuan ini harus dimiliki siswa saat ada soal matematika yang berbentuk soal cerita agar bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Di sekolah pada umumnya materi matematika disajikan secara teoritis, kemudian akan disajikan kembali dalam bentuk soal cerita, agar tujuan dari pembelajaran matematika tersebut tercapai. Namun, pada kenyataannya, soal cerita lebih sulit dikuasai oleh sebagian siswa. Seperti pada pernyataan Nur Indah Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa materi matematika yang kurang dikuasai oleh sebagian besar siswa adalah soal cerita. Seringkali sejumlah siswa yang telah memahami topik matematika secara teoritis mengalami kesulitan ketika bentuk soal atau permasalahan disajikan dalam bentuk soal cerita. Selain itu, Saiful Bahri dalam tahun 2009 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hanya sebesar 40% siswa yang mampu menyelesaikan soal cerita matematika dengan baik, yang berarti ada 60% siswa yang kurang terampil dalam menyelesaikan soal cerita. Sejalan dengan itu, pengamatan Enditya Pratiwi tahun 2011 di SDN Kebonsari 1 Malang menyatakan bahwa setelah guru memberi contoh, siswa kemudian diberi soal yang tipe. Kenyataan terjadi bahwa lebih dari separuh siswa di kelas belum bisa memecahkan soal cerita tersebut. Dalam kurikulum matematika SD, terdapat salah satu bahasan FPB dan KPK. Dalam mempelajari FPB dan KPK, banyak melibatkan pemahaman materi pendukung dan prosedur-prosedur pembelajaran
banyak kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal FPB dan KPK. Materi KPK dan FPB merupakan materi yang bersifat abstrak bagi siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Sejalan dengan itu, Ani Setianingsih menyatakan ketuntasan belajar siswa kelas 6 SDN Bulak Rukem 2 Kecamatan Bulak, Surabaya tahun pelajaran 2010-2011 dalam pelajaran matematika materi FPB dan KPK sebesar 57,82%. Lebih jauh lagi, siswa juga masih bingung untuk menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Seperti yang dinyatakan Sukmawarti tahun 2010 dalam penelitian yang menyatakan bahwa dari observasi awal kelas 5 SDN nomor 064034 Medan pemahamannya sangat dangkal terhadap soal cerita KPK dan FPB dan hanya terbiasa bekerja dengan angka-angka tanpa penalaran terhadap masalah. Sejalan dengan itu, Sapitri Ngatiatun dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa hasil pretest kemampuan menyelesaikan soal cerita pada pokok bahasan KPK dan FPB semester 1 tahun 2012-2013 di Dabin Kartini, Kecamatan Adipala yang terdiri 14 SD menunjukkan rata-rata nilai siswa masih di bawah KKM yaitu 62,04. Pembelajaran matematika akan lebih bermakna jika disajikan dengan menarik dan menggunakan pendekatan, metode, dan alat peraga. Pada model pembelajaran kooperatif, terdapat beberapa model pembelajaran yang menuntut siswa untuk memiliki keterampilan membaca dan menulis. Salah satunya yaitu tipe SIRK. Slavin mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif SIRK merupakan program pemahaman membaca dan menulis pada tingkat dasar, menengah, dan atas. Karena itu, penelitian ini menggunakan model pembelajaran SIRK sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Dalam matematika, kegiatan SIRK tidak hanya membaca dan menulis inti dari satu bacaan, tapi juga diperlukan penyelesaian yang melibatkan perhitungan. Menurut Sitno, kegiatan pokok model SIRK dalam menyelesaikan pemecahan masalah matematika yaitu ada 5, yaitu ini. Dalam penelitian, Atik Yuliana dan Sukoryanto menyatakan bahwa hasil tes menunjukkan bahwa model cooperative learning SIRK dapat meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 7B SMP Negeri 13 Malang. Dari hal di atas, maka penulis mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi soal cerita KPK dan FPB melalui model cooperative learning tipe SIRK. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya itu apakah melalui model cooperative learning tipe SIRK dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan soal cerita KPK dan FPB. Dan yang kedua, apakah dengan melalui model cooperative learning tipe SIRK akan meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar dengan model cooperative learning tipe SIRK pada pokok bahasan soal cerita KPK dan FPB, dan yang kedua untuk mengetahui keaktifan siswa selama proses pembelajaran dengan model cooperative learning tipe SIRK. Itu tadi presentasi latar belakang penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.